name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan, amin. Tangan-tangan yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Kita tahu kalau berapa bulan ini pandemi terjadi di Indonesia, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama kita, amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau hadir, Kau jamah setiap kami Tuhan. Setiap kami yang ada di rumah Tuhan, Kau memberkati kami. Kau jamah Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bertemu semua Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan Dia. Ini pengakuan hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Seribu raba di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
sama-sama kita angkat tangan kita katakan, ya Yesus ya Yesus ya Yesus Dia baik buat saya. Lebih lagi katakan, ya Yesus, ya Yesus. Ini pengakuan dari hati kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Yesus baik, Yesus baik, Dia baik buat saya. Lebih lagi katakan, ya Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat. Tambah musik yuk, kita sama-sama angkat tangan kita. Ya Yesus, Engkau baik buat Indonesia Tuhan. Engkau baik buat keluarga Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Sekali lagi katakan, ya Yesus, ya Yesus baik. Ini pengakuan dari hati kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Yesus baik. Puji Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Lebih lagi katakan, ya Yesus, ya Yesus. Haleluya, ya Yesus baik. Puji Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik buat saya. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Yesus baik, haleluya. Mari kita angkat tangan, kita angkat suara kita angkat
pujian pagi hari ini. Engkau layak kami agungkan ya Tuhan Yesus. Yesus lebih lagi katakan dimuliakan, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, yang bertata. Yesus Baik, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di dalam diri kami dan terus bertumbuh dan berbuah. Berbicaralah Tuhan dan urapi hamba-Mu. Kami haus mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tema kita hari ini adalah berbuah bukan pada musimnya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar bahwa sebuah atau satu tanaman ketika musim berbuah dikatakan orang akan datang mencari buah. Atau orang tahu satu tanaman berbuah karena sudah pada waktu musimnya. Kalau di kampung saya biasanya kalau mau cari durian itu dicari pada bulan 12 atau Desember atau Agustus akhir. Nah, itu buah pasir biasanya, dan juga di bulan Desember itu biasanya musim berbuah. Tetapi yang menarik adalah bahwa itu tadi bicara buah. Orang-orang percaya tidak harus menunggu musimnya untuk berbuah. Dikatakan dalam kitab Habakuk tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dikatakan, namun aku bersorak-sorai. Kenapa Habakuk mengatakan dia bersorak-sorai dalam kesulitan, dalam kesengsaraan, dalam kesusahan? Inilah artinya berbuah walaupun bukan pada musimnya. Saudara, sudah beberapa bulan memasuki tahun 2020. Kita mengalami yang namanya kesulitan. Mengalami banjir yang hampir beberapa kali, apalagi wilayah perumahan Geraha dan Mangunjaya beberapa kali kena banjir. Kami 4 kali kena banjir, yang kelima banjir untung hanya sebatas mata kaki. Yang 2 kali, yang pertama seleher, yang kedua sepinggang, yang ketiga untung ditinggikan 40 cm, hanya sampai pas batas 40 cm itu. Itu 2 kali berturut-turut. Kesusahan datang. Kadangkala muncul sungut-sungut. Kenapa cari rumah di Geraha udah tahu banjir? Ada istilah yang mengatakan dulu kita yang datang di musim banjir memberikan bantuan atau perhatian. Sekarang gantian kita yang diperhatikan yang mengalami bencana banjir. Tetapi hari ini kita mau belajar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun itu datang, sekalipun itu terjadi, ini sudah masuk ke bulan Mei, kesusahan terus datang silih berganti. Krisis, pengusaha mengalami jantungnya senut-senut karena usaha-usaha mulai mengalami kemandekan. Tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran wajib. Orang mulai pusing. Belum lagi yang sebagai pekerja, ada yang sudah dirumahkan. Lebih-lebih lagi ada yang sudah diberhentikan dengan secara hormat karena memang tidak lagi mampu perusahaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Kesengsaraan mulai muncul. Ada harapan, Bapak Ibu. Ada bantuan datang dengan nominal yang ditetapkan oleh pemerintah dari pusat, dari daerah beberapa provinsi, kabupaten turun. Pusat, provinsi, kabupaten atau kota madya. Tetapi saudara, orang berpengharapan, berharap supaya paling tidak itu memenuhi hidup. Tapi toh juga tidak sesuai dengan harapan. Kalau begitu, di manakah letak pengharapan kita? Ketika kesusahan terus datang silih berganti, yang satu belum selesai, yang kedua sudah datang. Tapi Habakuk berkata sekalipun itu datang. Halo? Sekalipun itu sedang terjadi hari ini. Jangan biarkan engkau tidak bersorak-sorai kepada Tuhan. Jangan biarkan engkau tidak bersyukur kepada Tuhan. Jangan biarkan engkau berkata, Tuhan,
Aku percaya Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambilnya. Dan aku percaya Engkau pasti menjamin hidupku. Saya tidak tahu sampai di titik mana kesusahan itu sedang saudara alami. Tapi apa yang kita pelajari hari ini dalam ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk ingin melihat bahwa kesusahan itu pasti datang. Tapi bisakah kita melihat seperti apa yang dilihat Habakuk, bahwa ia percaya bahwa kekuatan dia di dalam Tuhan. Kesusahan tidak akan pernah bisa mengambil sedetik, semenit pun kehidupan yang Tuhan percayakan kepadamu. Karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu tidak akan. Habakuk melihat bahwa bersama dengan Tuhan melebihi daripada kesusahan-kesusahan yang dia alami. Jangan biarkan kesusahanmu mencekik lehermu. Membuat engkau putus asa. Membuat engkau stres, depresi. Tetangga kami, saudara-saudara, ada seorang ibu yang dulu seorang guru. Punya rumah, punya penghasilan. Sekarang mengalami, tapi stresnya bukan sekarang ini. Mengalami stres, berpenampilan rapi, parlente. Susah, stres hidupnya. Suaminya meninggalkan dia. Dan putrinya dibawa bersama dengan suaminya. Dan dia tinggal di rumah sendiri. Ada orang lewat dari rumah ke rumah, dia minta makan, lapar, udah susah hidup saya katanya. Habis itu dia ketawa jalan. Dia seperti orang tidak stres, tapi stres. Berpenampilan seperti orang yang kaya. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika kesusahan itu datang, kesesakan itu datang. Apakah engkau tidak melihat Tuhan sebagai pijakan hidupmu, sebagai kekuatanmu? Saya tidak mau katakan seakan-akan Pak Gembala ini enggak susah. Susah juga Bapak Ibu. Susah. Sedang mengalami susah? Sama-sama susah kita. Tapi mari kita belajar. Seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saya menangkap yang pertama begini. Ketika kesusahan itu ada maupun tidak ada. Ketika penderitaan, kesesakan itu ada. Rupanya dengan engkau bersorak terus memuji Tuhan. Saya ingat anak saya Rona bilang, Pak, saya mau nyanyi, tolong dong Pak, handphonenya saya pinjam. Saya mau nyanyi haleluya, haleluya. Pak, cuma nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Dia cuma nyanyi itu saja. Saya tidak berpikir apa-apa tentang itu. Tapi dia minta ke handphone saya, dia mau nyanyikan, ambil cari YouTube lagu haleluya. Saya mau katakan ketika engkau hanya bernyanyi haleluya, haleluya. Berapa huruf itu ya? Haleluya. Ada 8? 10? Ada 10 huruf. Tapi itu diulang-ulang. Saya mau katakan ini yang dikatakan oleh Habakuk, bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Engkau katakan haleluya, haleluya. Kau tidak bisa bernyanyi, hanya kau hafal haleluya. Saya mau ajak Anda katakan haleluya. Nyanyikan terus. Dan percayalah. Seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk. Allah yang menyelamatkan aku. Dia percaya kesusahan, ekonomi yang sulit, pekerjaan yang sulit, yang tidak kita dapatkan. Rumah tangga semakin sembraut karena keadaan situasi yang ada. Tapi ingatlah, keselamatan daripada Tuhan melebihi daripada semua itu. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Engkau memang tidak mampu, saya pun tidak mampu saudaraku. Halo, jangan merasa engkau mampu melewati itu. Saya mau katakan engkau tidak mampu. Saya pun tidak mampu dengan kekuatan saya. Orang yang susah hidupnya sedang mengalami susah. Yang kaya pun sedang susah karena keadaan sekarang ini. Tapi dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saya mau bilang,
Jadikan Allah Tuhanmu, Tuhan saya, Tuhan kita tetap menjadi kekuatanmu. Ia akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya kaki yang kokoh, kaki yang kuat. Yang bisa melompat, lincah. Melewati segala tantangan, penderitaan, kesusahan, kesesakan. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih. Pada hari ini, yang mau saya katakan, saat ini mungkin tidak pada musimnya. Saat ini sedang tidak berbuah. Saat ini sedang tidak berbunga. Tetapi orang-orang percaya, dia akan berbuah. Ia akan berbunga walaupun bukan pada musimnya. Karena Tuhan adalah kekuatan kita dan Tuhan penyelamat kita. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan Allah Bapa di surga. Walaupun ini bukan musim panen, walaupun ini bukan musim berkat bagi kami yang kami dapatkan di dalam dunia ini. Kesusahan, kesesakan, penderitaan, intimidasi, berbagai macam hal sedang dialami oleh bangsa kami, oleh gereja, oleh keluarga. Tetapi kekuatan kami ada di dalam nama Tuhan. Dan kami percaya kami akan bertumbuh dan berbuah seperti pohon yang ada di tepian sungai. Walaupun tidak pada musimnya, walaupun pada musim kemarau, ia akan tetap tumbuh segar. Daunnya lebat dan buahnya lebat. Asalkan kami tetap berpijak pada kebenaran-Mu. Dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak melihat musim. Tapi setiap waktu, setiap saat penyertaan pemeliharaan-Mu kami rasakan. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Saudara diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan dan dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Amin. Atas nama seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hamba Tuhan, Bapak Gembala kita, Pendeta Darwin Sejabat, yang telah menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati pelayanan Pak Darwin, keluarga, bahkan seluruh aktivitas yang dikerjakan Pak Darwin, diberkati oleh Tuhan. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan pengumuman. Yang pertama, bahwa selama masih dalam situasi pandemi COVID-19, kami menghimbau kepada setiap jemaat untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah, yaitu stay at home, tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting sekali, dan juga memakai masker jika saudara bepergian, bahkan juga di dalam rumah pun dihimbau untuk tetap memakai masker. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ibadah, kami menghimbau juga bagi Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan secara pribadi maupun secara berkeluarga, ibadah keluarga. Kita lakukan porsi kita sesuai dengan kemampuan kita dan kita serahkan porsinya Tuhan di dalam situasi seperti ini. Artinya kita tetap harus bertekun di dalam doa supaya kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini, dan juga COVID-19 ini bisa segera berlalu dari negara kita ini. Amin saudara. Ibadah online ini akan kami bagikan setiap minggu, mulai minggu ini, bahkan di minggu-minggu yang akan datang akan
kita akan terus bagikan ibadah ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti setiap minggunya pesan-pesan dari gembala kita. Untuk hari Kamis akan ada ibadah lagi, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan ibadah ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Nanti selesai ibadah, ada pelayan Tuhan yang akan mendatangi rumah-rumah saudara untuk membagikan perjamuan kudus seperti yang pernah kita lakukan di minggu lalu. Kemudian kami menghimbau juga bagi Bapak Ibu jemaat yang karena dampak COVID ini mengalami kesusahan ekonomi, mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk tidak sungkan-sungkan menginformasikan kepada para pelayan Tuhan atau kepada gembala supaya kita bisa sama-sama saling bantu. Gereja akan ambil bagian di dalam menangani wabah ini, terutama untuk memelihara jemaat yang ada. Kita akan membagikan sembako secara berkala, dan untuk itu kami juga menghimbau setiap jemaat ambil bagian di dalam menabur sesuai dengan firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi nanti secara berkala kita semua akan membuka bagi Bapak Ibu yang rindu berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Setiap awal bulan kita akan buka donasi dan nanti akan kita bagikan di minggu kedua untuk sembako seperti yang sudah kita pernah lakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan maupun juga perpuluhan, dapat langsung mentransfer kepada nomor rekening yang nanti akan ada di bawah ini. Ya, mari kita tidak lupa untuk memberi kepada Tuhan. Baik, itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tutup ibadah kita dalam hari Minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, pujian kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu dan pulanglah untuk menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin.
Selamat hari Minggu.